Yang kedua karena waktu. Dua itu gini ya. atau tiga aja. Saya berharap sih sebenarnya tiga Mas. Gimana salah satu tiga aja ya. Tapi nggak apa sih. Kalau memang kata Nabi dua. Meniatkan diri tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Oke, saya jadi ingat Gus Baha deh Mas Top. Siapa itu? Saya nggak kenal kan. Wah kacau banget. Ampun. Alhamdulillah. Jadi malam ini Mas Top, malam keberapa Ramadan sih ya? Saya terlalu ikhlas nggak pernah ngitung Ramadan. Malam berapa sih? Malam berapa sih? Malam 7. Malam 7 ya? 7 Ramadan? 7. Oh Alhamdulillah, berarti kita di 10 malam pertama Ramadan. Nah kita itu pengen ngobrol-ngobrol nih Mas Top, ngobrol santai lah pokoknya terkait dengan banyak hal Ramadan. Maka kita punya program yang namanya Layali Ramadan. Layali Ramadan berarti malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan tentu kan banyak hal ya Mas Top ya. Ya bukan cuma soal taraweh, bukan cuma soal kita sahur, tapi ada banyak kebahagiaan, kegembiraan, gitu kan ya? Kayaknya sih gitu. Kata gitu ya. Mas Top, emang Ramadan itu yang paling menarik menurut Mas Top apa sih? Ya karena dari 12 bulan itu yang paling istimewa bulan Ramadan. Yang paling istimewa? Gitu ya? Yang lain istimewa juga. Terus ya, bedanya Ramadan apa dong? Bedanya itu gimana ya sudah diceritain. Kalau yang lain istimewa, kalau Ramadan itu pasti lebih istimewa Mas Top ya. Nah tapi gini Mas Top, memang kalau di bulan-bulan yang lainnya kan pasti kegiatan kita atau kegiatan Mas Top sendiri mungkin padat di pesantren misalkan, yang ngajar lah atau ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi di Ramadan ini kegiatan-kegiatan Mas Top di luar ibadah nih, Ya. itu banyak gak sih? Standar sih pada umumnya nggak jauh beda dengan di luar Ramadan, cuman memang ada Pedes banget. pedes ya. Ya. Kopinya mana? Iya, gimana sih? Jangan kasihan Vicky itu. Satu gelas aja Vicky. Buat berdua. Iya Mas Top. Jadi kalau Ramadan itu gimana ya, suasananya sudah istimewa. Suasana Tuh, istimewa. Allah itu kan menciptakan keistimewaan dalam dua hal. Saya juga baru tahu. Apa ya? Keistimewaan puasanya maksudnya. Terima kasih. Sesuatu itu menjadi istimewa karena yang pertama Gelasnya gelas plastik loh. biar Pak izin komen. jadi Pak izin ya. Yang pertama istimewa karena tempatnya. Misalnya kita beribadah di Masjidil Haram, tentu dilipat-lipatkan pahalanya karena tempatnya istimewa. Yang kedua karena waktu. Dua itu gini ya. atau tiga aja. Saya berharap sih sebenarnya tiga Mas. Gimana salah satu tiga aja ya. Tapi nggak apa sih. Kalau memang kata Nabi dua. Jadi yang kedua, serba salah ini. Yang kedua istimewa karena memang waktunya. Tempatnya bisa di mana saja, tapi karena waktunya istimewa, maka itu menjadi istimewa. Misalnya dalam hari Jumat, kalau dalam bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan ya. Ya, kalau tahun. Tahun gajah. Semut ya. Tapi kan misalnya begini, di satu tahun itu dalam Hijriyah kan kita kenal ada namanya fi arba'atu hurum gitu ya, 4 bulan yang boleh dikatakan sebagai bulan yang haram begitu. Iya. Nah itu kan berarti bulan mulia juga kan? Mulai. Nah terus kalau bulan Ramadan ini dia masuk bulan apa dong? Kan nggak masuk bulan hurum. Justru karena nggak disebutkan kan ada jelas kemuliaannya. Oh begitu. Iya. Jadi karena nggak disebutkan akhirnya dia punya istimewa sendiri. Tapi emang bener Mas Tok, saya itu kalau misalnya di Ramadan kayaknya lebih nyaman, lebih nikmat begitu, menikmati suasana Ramadan itu kayaknya slow motion. Oh. Iya, slow motion nggak sih? Slow living ya. Slow living. Agak santai. Agak santai betul. Karena kalau di luar Ramadan itu kita berkegiatan misalkan ya di kampus, ya misalkan di kantor, itu sepertinya mobilitas tinggi banget gitu. Tapi kalau di Ramadan enggak. Misalkan ngampus aja dari jam 7.30 misalkan sampai hanya jam 11. Biasanya sampai jam 1. Berarti ketenangannya karena soal pekerjaan, bukan Salah karena satunya. suatu
ada keistimewaan bahwa Ramadan itu diberkahi. Iya. Karena itu berarti. Tentu ada. Nggak boleh kayak gitu. Oh gitu ya. Ampun, jadi salah. Enggak, tapi maksud saya ada satu hal gitu kan. Iya. Ini yang pertama, ada yang keduanya Mas Top. Ya, Bahkan ada yang ketiganya. Ya, gitu. Tolong jangan berhenti yang dua. Ya jadi kalau di Ramadan itu menurut saya itu slow motion. Kegiatan-kegiatan yang tadinya padat akhirnya kemudian lebih sedikit lah. Terkembalikan dengan saya berarti. Oh begitu ya. Kalau Kalau saya Ramadan merasa padat sekali. Allah. Tidak ingin kehilangan sedetik pun. Allah. Pada akhirnya hilang juga. Padahal menyesal gitu. Aduh, sudah tiba-tiba jam 8 pagi, tiba-tiba udah jam 9, tiba-tiba iya. sudah duhur. Habis ngapain tadi kok nggak ngapa-ngapain? Baca Quran. Allah. Udah benar ngantuk sekali. maksudnya. Iya Mas Top. Jadi Nah, itu terasa kayaknya harus diisi gitu banget. betul. Hari ini aja saya menyesal sekali. Kenapa itu? Apa ya? Ya apa ya? Kayak kurang padat itu isi jam. Cuman paling ya jamaah. Kemudian baca Quran cuma 1-2 lembar, nggak banyak. Jadi kayak menyesal gitu. Betul Mas Top. Padahal kan memang ada hadis yang bilang man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Saya Barang harus siapa berdiri yang berarti. menghidup karena koma ya. Iya. Nah, tapi yang gini, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan begitu kan ya, dengan puasa juga dengan sebuah amal-amal yang apa namanya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi gitu ya. Kita diampuni dosanya Yang yang telah masa lalu lalu dan yang akan datang gitu. Makanya kita siap-siap berdosa. Iya. Karena udah Nah, itu diampuni. maknanya apa sih Mas Top? Maksudnya begini, Ramadan itu apakah kemudian hanya diisi ibadah doang nih? Karena kan man qoma ramadhana diartikan ya barang siapa yang mengisi Ramadan dengan ibadah, misalkan ibadah identiknya dengan hal-hal ritual, dengan sholat, dengan tadarus, dengan qiyamul lail misalkan. Tapi apakah ada makna lain dari qoma ramadhana? Itu. Ya sesungguhnya kan makanya ucapan yang paling khas dari Ramadan kan bulan Ramadan itu adalah Ramadan Mubarak ya apa Ramadan Mubarak. Jadi- Ramadan Karim. kalau Karim katanya bid'ah. Kalau kata orang sebelah itu. Mas beda. Katanya kalau Karim yang mulia itu bukan Ramadannya, tapi berkah Ramadan. Berkah yang harus berkah itu siapa? Iya. Allah Subhanahu wa taala Iya. kata orang ahli Oh, bid'ah. itu payah itu. Berarti dia nggak tahu majaz akli namanya. Betul. Ada majaz. Ya namanya Karim yang Iya. Ramadan bulan yang memberikan kemuliaan. Tapi kan tentu Betul. Al-Karim Al-Hakiki Allah yang memberikan kemuliaan. Itu maksudnya. Iya nggak usah dipusing-pusingkan gitu Betul, loh. nggak belajar balaghah dia. Soalnya Karim Mubarak gitu aja. Nah terus akhirnya gimana Mas Sob? Jadi Ya. Ramadan itu harus diisi dengan apa? Ya istimewanya karena dilipatkan pahalanya itu. Jadi kemudian karena penuh berkah berarti kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita melakukan apa menjadi lebih berlipat ganda, apa-apa dilipatkan kebaikannya. Tapi kalau berdosa juga dilipatkan juga. Makanya kemudian berhenti dulu lah. Ya nanti aja setelah Ramadan. Maksudnya ya itu dilatih saja. Iya. Paling tidak dalam 12 bulan itu ada 1 bulan yang punya pahala yang padat yang berlipat dan dosa yang sangat tipis sekali Iya, minimalis lah. Sehingga iya. kemudian kalau bulan-bulan itu ke depan ada dosa-dosanya masih cukup lah, ini tabungannya masih banyak. Bukan begitu maksudnya itu Oh, kalau iya. kalau di logika Kalkulasi pahalanya tapi gitu ya. kan ya beragama nggak boleh dengan Iya, rasional iya, begitu iya, juga. Nah, tapi ada yang kemudian mungkin bertanya begitu kawan-kawan kita soal dia itu Ini yang serius tidak ya? bisa beribadah. Iya, Ya, iya. ini serius sih, Iya, tapi ya mudah-mudahan bisa jadi ini juga pengetahuan buat kawan-kawan lain. Dia itu di bulan Ramadan pengen beribadah Mas Top, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena kemudian dia banyak kegiatan. Misalkan dia seorang artis, misalkan seorang pedagang, seorang kuli bangunan, misalkan begitu. Seorang kuli bangunan dia kalau misalnya nggak kerja di bulan Ramadan, kemudian dia nggak punya duit. Kalau dia kerja dia kehausan dan lain sebagainya gitu. Nah, kerjaan dia itu termasuk qoma Ramadan nggak sih Mas? Ibadah itu tidak ada kekhususan ya, artinya ketika mengisi dengan ibadah maksudnya adalah ya umum sekali. Kalau memang kesibukannya sebagai pejabat, maka dia beribadahnya sesuai dengan kegiatannya sebagai pejabat, melayani Ya, amal ala masyarakat. syakilati begitu Betul ya. lah, ala syakilati. Kemudian kalau dia sebagai pedagang, dia bekerja dan sekaligus beribadah karena menyiapkan barang-barang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi ya tinggal bismillah, diniati kemudian beribadah ya beribadah. Dia pekerja bangunan, ya dia bekerja mencari nafkah. Niat berpuasa, sahur, nanti di tengah jalan nggak kuat,
ya apa daya. Iya. Kalau kemudian misalnya Yang penting niatnya pas lagi malam itu puasanya full ya, satu hari. niatnya begitu. Iya, walaupun kemudian tengah-tengahnya bolong. Ya nggak boleh ada rencana bolong. Nggak boleh ya. Di tengah-tengah akhirnya harus terpaksa iftar berbuka ya karena kondisinya oke, tapi jangan merencanakan. Kalau merencanakan kan berarti ada niat buruk. Baik. Ini ya boleh. Berarti memang orang-orang itu tetap mendapatkan pahala ibadah, Mas Top, karena sesuai dengan ya kerjaannya. Dia Seharusnya- kuli, diakan ibadah karena untuk mencari nafkah, berarti dapat pahala, dan pahalanya di Ramadan berlipat ganda. Betul. Pun yang lainnya misalkan tukang ojek, terus kemudian Apa saja semua pekerjaan. apa aja ya. Bahkan pengangguran. tukang syuting. Pengangguran. Pengangguran juga dapat ibadah. Apa itu? Ya kalau kemudian meniatkan diri tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Oke, saya jadi ingat Gus Baha deh, Mas Top. Siapa itu? Saya nggak kenal kan. Wah, kacau banget. Ampun. Saya jadi ingat Gus Baha bilang begini gitu, bahwa jangan kemudian pernah berpikir yang namanya ibadah itu hanya melaksanakan ketaatan. Ibadah itu kan Tapi sebetulnya kemudian ketundukan. Betul, tarkul ma'siyah itu juga bagian dari bentuk ibadah kita, begitu Mas Top, ya? Setiap pekerjaan yang di dalamnya ada makna penghambaan kepada Allah, maka itu ibadah apa saja. Kalau dia dengan nganggur itu bagian dari penghambaan. Dia nganggur. Misalnya tidak melakukan maksiat. Nggak melakukan maksiat ya, Iya, dengan iya. nganggur dia tidur. Betul, karena Tidur begini, nggak melakukan nganggur itu maksiat. nggak mudah loh nganggur. Oh, begitu? Susah sekali. Nganggur tuh Orang yang kira-kira mempunyai apa? nafsu besar, orang itu punya nafsu berbeda-beda. Ada yang nafsunya itu standar, nggak terlalu banyak maksiat, karena memang nggak terlalu banyak diberi potensi nafsu yang tinggi. Nafsunya dikasih kecil-kecil saja. Tapi ada orang yang nafsunya diberi tinggi sekali. Maka sebetulnya ibadah dia untuk nganggur saja itu sudah sangat luar biasa. Karena dia harus menahan arus yang sangat besar. Daripada ibadahnya orang yang nggak terlalu banyak ujian nafsunya, dia kasih nafsu kecil, ibadahnya juga kecil, Iya. nilainya kecil sekali tuh. Betul sekali. Dibanding nafsunya besar sama nganggur, lebih banyak nganggur. Jadi tenanan enggak itu? Enggak, tapi ya benar juga ya. Dalam Iya. artian kita harus melihat banyak hal itu dalam wilayah yang husnudon begitu. Betul, Ya? betul. Jadi kalau ada orang pengangguran, kaidahnya wanzur ahsanal makharij begitu ya. Kan man ahabballah man ahba Mana apa yang man mana? ahabballahu abdan ibtalahu kan, artinya Oh, iya, betul. Kalau Allah kemudian dicinta sama Allah. betul. Kalau ingin membuat hambanya itu dicintai akan diuji. Diuji dengan nafsu yang besar, diuji dengan godaan, tantangan yang besar. Kalau ada orang yang lurus-lurus, nafsunya nggak besar, jadi standar-standar saja. Ya memang potensi dicintainya Allah sedikit sekali. Tapi emang yang nggak akan merugikan orang lain ya standar gitu. Tapi jadi kalau misalnya tadi itu banyak orang yang mendapatkan tantangan Betul. lebih banyak di bulan puasa, tukang ojek, Betul. kuli bangunan, apapun itulah Jadi yang potensi kemudian dicintainya Allah luar potensi biasa. dicintainya lebih besar kepada Allah. Oh iya, oke, betul juga sih Mas Tom. Jadi memang pandangan yang kemudian harus ini ya, husnudon lah kepada semua keadaan ya. Oke Mas Tom. Nah Mas Tom, di Ramadan ini tentu banyak hal nih, apalagi kita kemudian baru selesai pemilihan umum. Ampun Mas Tom ini. Ya. Pemilihan umum gitu. Nah, abis itu emang saya nggak tahu nih, kayaknya sih pemerintah itu bikin pemilu itu di tanggal deket-deket Ramadan ini biar kemudian tensi politik itu bisa merendah begitu. Biar nggak jadi angket. Biar Angket tetap jalan kali. Saya nggak paham itu banyak hak-hak itu pusing juga. Gitu ya. Nah gitu. Jadi ya sekarang itu orang pasca pemilu ya masih lah belum bisa move on gitu. Belum bisa menghadapi kenyataan, Belum bisa menerima kodok kodar Allah gitu. belum bisa menerima Kodok kodok. kodarnya KPU. Tentu kodok-kodoknya Allah Mas Tom ya. Oh iya Gitu ya Allah. Tapi memang ya begitulah. Nah, pengen tahu gitu di Ramadan ini sebenarnya nuansa yang baik untuk bisa kita bermuhasabah. Pasti gitu Mas Tom. Betul. Gimana sih kemudian hal-hal yang bisa kita lakukan di Ramadan agar
tadi itu wilayah-wilayah yang sifatnya keduniawian termasuk tensi politik dan lain sebagainya bisa agak merendah gitu Mas. Sebetulnya urusan keduniawian nggak ada problem, nggak ada masalah karena kita mencari dunia juga nggak ada masalah karena kita memang Karena memang kita nggak punya dunia. ya, karena memang ya kita ini tidak boleh membedakan bahwa kemudian kalau kita mencari dunia seakan-akan enggak untuk akhirat kan nggak begitu. Kita mencari dunia, cari uang, mencari apa saja pekerjaan, tinggal kita bilang bismillah jadi urusan akhirat. Iya. Betul. Ya, enggak ada. Innamal a'malu binniyat. Ya tinggal bismillahirrahmanirrahim selesai jadi urusan akhirat. Diakhiri dengan alhamdulillah. Apalagi kalau di awal dengan sholawatan yang banyak berarti majelisan sholawat jadinya. Artinya ya enggak ada problem soal itulah. Enggak usah kita membedakan soal ini untuk dunia atau untuk akhirat. Saya kira kalau kemudian diawali niat yang baik, dimulai dengan kata-kata yang baik. Apalagi kalau awaluhu bismillah. Bismillah. Wassalatu ala nabi. Wassalatu ala nabi. Rasulillah ya kan. Iya. Jadi kita dibahas apa sih betul. Iya Mas. Tapi tentu ya begitu Mas. Ramadan itu sebagai bulan muhasabah. Betul. Saya satu ungkapan apa namanya yang kemudian pernah Mas Top sampaikan gitu. Kapan ya? Ada satu yang saya lihat, saya kan juga penggemar Mas Top ini. Saya ngedengar di beberapa tayangan-tayangan Mas Top gitu kan ketika Suka bikin terharu. Jadi ketika bulan Ramadan tuh yaumul apa namanya syahrul muhasabah. Dimana kita bisa memuhasabahkan diri. Kita datang kepada Allah dengan kelemahan kita, dengan apa namanya rasa takut kita gitu kepada Allah. Maka Allah akan datang kepadamu bi'izzih dengan keagungannya dan lain-lain. Itu gimana maksud? Ya penghambaan tadi. Tapi bener kan waktu bilang gitu ya? Iya. Jadi kan kita ini berdoa itu tujuannya bukan agar yang kita minta itu tercapai. Karena hakikat kita berdoa adalah hakikat kita sebetulnya merasa rendah, merasa butuh. Jadi tujuan doa itu makanya bukan dikabulkan. Makanya ketika Allah menyampaikan ud'uni istajib lakum, artinya sebetulnya bukan soal apa yang diinginkan itu dikabulkan, tapi setiap bentuk penghambaan, rasa ketundukan, rasa butuh itu pasti akan diterima. Jadi memohon itu kan merasa butuh. Kita misalnya punya teman nggak pernah minta bantuan, nggak pernah minta, itu justru merasa bahwa ya sombong banget ya, kesannya begitu. Padahal kalau kemudian minta apa sesuatu yang itu sesama teman kan biasa saja. Jadi itu justru menunjukkan bahwa kita saling apa istilahnya membutuhkan. Kalau kita sama Tuhan kan bukan Tuhan yang membutuhkan kita yang selalu merasa. Dan logika Tuhan tentu beda dengan logika manusia, Mas Tok, ya. Betul. Misalkan ketika ada orang yang datang ke saya minta duit 100.000 gitu kan ya, terus minjem duit. Terus besok datang lagi minta duit 100.000 gitu. Itu kan kalau logika manusia, ini orang apa sih, kesel gitu. Nah logika Tuhan pasti nggak begitu, Mas Tok. Ketika kemudian kita datang sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan, itu logikanya Tuhan ngambek gak sih kira-kira? Enggak masalah, justru seneng ya? Iya, yang paling penting tentu ya tidak hanya kemudian datang saja, ya datang lalu kemudian ya tetap ada ikhtiar, ada usaha, memilih dari apa yang kemudian terbersih dalam pikirannya, melakukan usaha-usaha, lalu kemudian ya harus disowankan, harus dicurhatkan kepada Tuhan. Dan itu bulan-bulan Ramadan juga bulan yang bagus untuk seperti itu ya. Bertemu dengan Tuhan, lebih muhasabah. Apa sih bahasanya, berbincang dengan Tuhan? Ya, berdialog ya. Nah, gimana Mas Top kalau berbincang dengan Tuhan gimana sih? Dialog ya. Kata banyak ulama kan sholat itu berdialog. Oke, sholat itu berdialog. Kemudian kan tidak hanya sholat tapi qoblal sholat, kita mulainya dengan berwudu, berusaha mensucikan diri, kemudian sholat, kemudian bermunajat dan sebagainya. Itu berdialog mungkin secara khusus ya, dalam hal budiah mungkin ya. Tetapi ya bermuhasabah nggak hanya itu. Sebetulnya ketika kita merenung saja 1 menit saja, merenung tentang diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah lalu. 1 menit perenungan itu lebih berarti daripada 24 jam yang berjalan tanpa perenungan sama sekali. Betul. Sehingga kalau kemudian dalam 24 jam kita banyak bermuhasabah, merenung
atas kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Lalu kita kemudian berharap rahmat, berharap kasih Itu sayang. merenung aja Mas Top ya? Iya. Nggak perlu sholat, Iya. nggak perlu tadarus dan lain-lain. Tapi Iya, belum nah, sholatnya padahal. Iya. Tapi itu merenung aja bagian daripada ibadah. Ya, artinya kan merenung berarti berpikir, mengingat Baik. Tuhan. Karena mengingat Tuhan ini nggak dibatasi waktu dan tempat. Betul. Kita tahu misalnya untuk mengingat Tuhan itu, kalau untuk sholat kan masih dibatasi tempat. Kita sholat nggak boleh di kamar mandi dong. Iya. Tapi untuk mengingat Tuhan kan nggak ada Dimanapun. masalah. Kita di kamar mandi doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita kan mengingat Tuhan, wajib di mana saja. Jadi kemudian juga merenung, mengatakan merasa ya, berikrar dalam diri sendiri, merasa kita ini begini. Iya, betul. itu. Saya jadi ingat ini Mas Top, apa namanya ungkapannya. Boleh sambil diminum? Boleh Mas Top. Nih, Belum. nggak ada kacangnya sih. Kacangnya mana sih? Belum ditawarkan ini. Kacang Fe. Gak kafe kalau. Saya jadi ingat apa namanya ungkapannya ini Sayyid Abdullah Al-Haddad ya. Oh iya. Beliau itu menyatakan bahwa memang setiap orang itu harus punya wirid masing-masing. Nah, sedangkan wirid itu macam-macam nih Mas Top. Wirid ada yang kemudian bentuknya sholat sunnah. Wirid itu bentuknya misalkan ada baca Quran. Nah, salah satu bentuk wirid yang kemudian dituliskan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad adalah at-tafakkur. Merenung. Nah, wirid itu dipahami sebagai sebuah amalan yang kita lakukan istiqomah Mas Top. Nah, salah satunya zikir juga. Zikir itu bagian dari wirid. Wirid banyak, salah satunya adalah zikir. Salah satunya adalah bertafakur. Nah, bertafakur itu berarti bagian daripada wirid. Kan begitu ya. Nah, Mas Top, kalau Ramadan emang wirid Mas Top apa sih? Apa ya? Apa wiridnya? Bantu orang, bersedekah, Ya. ngomong istri. Nambah juga. Ya, enggak. Ya, artinya banyak sekali ya pilihan itu, sangat luas sekali di Ramadan ini. Untuk bacaan wiridnya atau misalnya wirid dalam arti amaliyahnya juga banyak sekali. Banyak sekali kegiatan sosial, dan bulan untuk sosial itu justru ada di bulan Ramadan, karena ajaran untuk bersedekah, memberikan hidangan buka, atau misalnya menolong yang membutuhkan, itu banyak sekali dalil-dalil untuk kesana, diarahkan ke sana. Karena memang bulan Ramadan ini kita sama-sama merasa lapar, merasa haus sama-sama. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, karena sama-sama nggak makannya ini, sehingga merasa sama-sama berpikir. Yang kaya berpikir karena biasanya makan enak, yang miskin juga merasa berpikir, rasain ikut kayak saya. Artinya ada rasa persamaan. Betul. Antara Di Ramadan ada apa namanya syahrul Quran. Iya. Lalu dia syahrul sedekah. Banyak sekali. Syahr apa lagi Mas Top? Bulan apa lagi? Syahrul Maghfirah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, dan sebagainya. Iya. Syahrul. Tapi memang Mas Top, ini menarik Mas Top. Ramadan kita kali ini cukup menarik ya, karena ada fenomena-fenomena misalkan yang lagi ramai itu soal ini Mas Top, apa takjil misalkan. Dan emang belum pernah ada nih. Rame ya? Belum Saya pernah nggak denger ya. belum pernah ada kita temukan, bahkan misalkan kita pernah ke Mesir gitu. Kita belum pernah ada ngelihat fenomena kayak begini nih, yang menarik. Ada budaya takjil. Nah, budaya takjil itu kemudian bukan hanya dimiliki oleh orang muslim saja kan, berburu takjil, tapi sekarang ini fenomenanya takjil itu juga diperebutkan oleh saudara-saudara kita yang non muslim, Mas Tau. Gitu. Jadi mereka juga artinya ada lomba-lomba ingin ikut menggembirakan. Walaupun saya nggak tahu ya niat awalnya apa begitu. Niat awal dari orang-orang non muslim ini karena emang pengen membahagiakan, atau memang murni emang pengen menghabisin takjil kita gitu. Mungkin mereka merasa kagum dengan makanan yang ada. Iya sih ya. Apapun alasannya. Karena menarik banget ya. Ada makanan-makanan khas Ramadan yang nggak ditemukan di bulan-bulan lain. Betul. Misalnya kalau di Jakarta ada biji kolak. Biji kolak. Biji apa sih? Salak. Biji salak ya? Biji salak. Padahal biji salak itu kan keras Mas Top ya? Iya. Nah, di luar bulan Ramadan keras, tapi kalau di dalam bulan Ramadan dia bisa lembek Mas Top. Beneran itu. Beneran. Di Jakarta ada namanya biji salak itu. Traktir lah ya. Nah, dalam artian banyak hal di bulan Ramadan yang kemudian kuliner-kulinernya itu hadir Mas Top. Di luar bulan Ramadan nggak ada, di Ramadan ada. Nah, itu mungkin yang menjadi menarik bagi kawan saudara-saudara kita non muslim. Iya. Nah, tapi emang gimana sih
hukumnya nih, bukan hukum ya, ngomongnya apa ya? Nah, fenomena itu deh gitu. Ya bagus. Fenomena non muslim kemudian mencari jajanan takjil, bahkan kemudian ada perintah dari salah satu pemuka agamanya, ayo kita habiskan takjil. Waduh, ngeri sekali. Mungkin ada niat-niat yang dimaksudkan baik, misalnya ingin melarisi biar penjual-penjual tidak pulang dalam keadaan betul jajanan masih utuh. Betul. Jadi niatnya memang membangkitkan gairah ekonomi. Betul. Dan ya mereka senang dengan jajanan yang ada di satu kepentingan, yang kedua bisa meningkatkan gairah ekonomi, kemudian juga yang ketiga ikut menjadi, alhamdulillah 3 ya? Ya, bukan 2 ya? tiga ini. Ada yang 3. Anda bisa ikut memeriahkan Ramadan. Rasanya kok Ramadan rame di jalan, kok cuma menonton saja, itu nggak asing. Kemarin saya melihat liputan di Mesir itu, ada seorang pendeta itu bersama dengan syekh ya. Di Mesir ya? Ya, di Mesir itu ketika menjelang Ramadan kan memasang lampu hias, fanus, jangan sampai salah ngucap ya, Venus, maksudnya bulan planet Venus. Cara ngucapnya begitu kan, Venus kan, iya. Bukan yang lain. Dan ada hiasan-hiasan lah, ada kertas, ada balon, macam-macam itu. Mereka ada pendeta-pendeta yang ikut turun tangan, ikut menghias rumahnya, padahal mereka ini kan agamanya lain, jelas, bahkan pemimpin agama ikut memasang hiasan-hiasan itu, padahal agamanya lain. Itu tidak lain dan tidak bukan karena untuk menghormati, ikut meramaikan. Betul, menghormati. Saya yakin hatinya tetap sesuai dengan keyakinannya masing-masing agamanya, tetapi soal bagaimana cara menghormati itu bagian dari muamalah lah. Betul, bagian dari muamalah kan sesuatu yang sangat yang sangat terbuka. Jadi memang Ramadan ini menjadi bulan yang sangat menarik ya, Ustaz. Jadi sudah menjadi sebuah tradisi gitu. Betul. Menjadi sebuah kearifan lah ya bahasanya. Ramadan bukan cuma milik muslim saja, tapi di Indonesia itu Ramadan sudah menjadi milik semua masyarakat Indonesia. Karena Ramadan ini adalah hiasan dari bulan-bulan yang lain. Artinya kalau itu menjadi sebuah bulan yang istimewa, semua tidak ingin ketinggalan, ingin berebut hal yang istimewa itu. Anggap saja kita ini ada perhiasannya apa ya, pasti rebutan. Kita rebutan. Kalau sudah istimewa, udah nggak lagi pandang agamanya apa, mungkin merasa mungkin merasa iri. Kok ada ya kegiatan yang sangat istimewa, jaraknya sebulan penuh. Itu kan kayak pesta tapi lama sekali. Pesta lama sekali. Kalau cuman misalnya, mohon maaf, kita mengadakan acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ada hari tertentu, bisa hari kelahiran atau hari Isra Mi'rajnya. Tapi Ramadan kan 1 bulan. Penuh sekali, dan itu membentuk sebuah tradisi, membantu sebuah ciri khas tertentu, ritual tertentu, cara beragama tertentu, cara kegiatan yang sangat diekspresikan dengan berbagai macam bentuk. Benar nggak sih? Benar. Makanya menarik juga gitu. Mereka juga non muslim kan sebenarnya dapat keberkahan juga, Mas Top. Ada namanya tunjangan hari raya THR. Gitu kan, gaji ke-13 ya? Gaji ke-13 kayak gaji keberapa kayak. Iya. Terus kemudian mereka libur kan oleh pemerintah ya. Naik lagi. Iya, sama pemerintah ya? Dinaikannya ya? Itu pasca pemilu atau sebelum? Berharapnya sih ada nasi gratis di siang hari. Makan gratis. Iya, menterinya yang naikin. Iya. Jadi memang mereka juga dapat keberkahan, Mas Top ya. Dapat keberkahan di Ramadan, dan Ramadan itu memang udah menjadi sebuah tadi itu kearifan yang dinikmati di kebahagiaannya oleh semuanya. Betul. Semua kalangan. Soal keberkahan itu tidak memandang agama tertentu ya. Karena keberkahan dari agama kalau yang kita anut Islam itu, keberkahan itu bisa diterima juga oleh orang agama lain. Jadi ini bukan soal keimanan, ini soal keberkahan. Nah, sekarang kita balik nih. Oke, siap. Kan Ramadan nih. Nah, sekarang ada perayaan-perayaan hari besar yang lain. Tapi kan kita juga dapat berkah juga nih. Natal misalkan kita libur. Bahkan ada beberapa yang kemudian ketika pimpinan perusahaannya misalkan beragama Katolik, ada orang Muslim di sana. Ada THR juga, Mas, kadang-kadang. Kan kayak gitu ya. Betul. Terus misalnya disamakan dong. Disamakan. Ada tunjangan hari raya untuk Lebaran, ada tunjangan hari raya untuk Natal, dan itu disamakan. Nah,
kalau kemudian kita ikut merasakan kebahagiaan dari apa yang mereka rasakan, kebahagiaan Mas Top ya, kita itu bagaimana sih sebenarnya? Saya kira itu juga pernah terjadi ya. Misalnya contohnya ini mungkin nggak tahu ini kias mal farik atau tidak ya. Iya. Misalnya ketika Udah Allah Farik. Insya Allah kias beneran. artinya contoh misalnya contoh Abu Jahal misalnya ya. Abu Jahal ya. Abu Jahal apa Abu Lahab nih? Abu Lahab ya. Abu Lahab. Siapa aja pokoknya itu dah. Ya, ketika kemudian Abu Lahab ya. Ketika kemudian Nabi lahir merasa senang, padahal kan cuma merasa senang saja dengan kelahiran. Iya. Waktu itu nggak tahu memang akan terjadi seperti apa ya di kemudian hari, tapi senang saja kelahiran itu. Tiba-tiba kemudian ketika sudah berjalannya waktu, setiap nanti hari Senin misalnya ketika mendapatkan semacam kering, artinya Secara keringanan lah. betapa keberkahan itu tidak pandang iman gitu loh, tidak pandang Keberkahan tidak memandang iman, itu kata Artinya kunci yang menarik tetap itu. mendapatkan keberkahan. Orang dari keimanan lain bisa tetap mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang terjadi dalam Islam. Baik. Tapi tentu ada syaratnya nggak sih? Ya karena tadi misalnya ada rasa bangga, rasa senang. Kalau ada orang-orang dari agama lain, keimanan lain merasa senang dengan hadirnya Ramadan, bisa jadi nanti ada keberkahan dalam bentuk yang lain yang mereka dapat. Enggak, kita nih Mas. Oh, Kita merasa bergembira juga dengan kegembiraan mereka. Ini bukan bagian dari ibadah ya. Menurut saya ini bagian tentu muamalah. muamalah saya kira ini muamalah. Iya, itu Saya kira gimana hukumnya akhirnya? Saya kira itu dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara memang harus seperti itu. Kita harus ikut bangga dong. Karena begini, kebutuhan akan agama akan Ini pedes banget ini. Aduh ampun. Pengen ngomong makan tapi Misalnya nggak ada cendol gitu ya. Mulai panas ini. Iya. Nggak jujur aja. Ini canda aja, tapi ini hanya untuk air putih. Air putih benar air putih. Sponsor lah. Jelas, Bik. Sponsornya belum turun, Bik. Iya. Jadi memang mana tadi? Ya tadi itu keberkahan. Iya. Keberkahan di Dalam kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara itu kan memang harus begitu, harus saling menghormati, saling menyayangi, itu nggak boleh tidak, karena itu bagian dari perintah negara. Perintah kalau itu sudah menjadi kebutuhan akan negara, maka juga kewajiban, Mbak. Agamanya apapun itu, kita juga wajib. Jadi menghormati agama lain, perayaan agama itu bukan lagi sekedar sunnah atau enggak. Bukan sekedar anjuran sosial, bukan, tapi sudah kewajiban. Sudah kewajiban. Karena kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Iya, karena itu adalah menjadi simbol sejauh mana agama kita itu kemudian diproyeksikan, betul. diimplementasikan. Betul Mas. Kalau kemudian kita menjadi seorang pemeluk agama yang diem saja, ada tetangganya melakukan perayaan senang-senang, kita cuma diem saja, untuk apa bertetangga, untuk betul. Etikanya mana begitu? Nah, seperti itu. Padahal nggak punya etika lagi dia. Dia harus dibawa ke MK kalau misalnya nggak punya etika. Jangankan kepada manusia, kita ini kan beradab itu bukan kepada binatang saja, apalagi itu sama manusia. Apalagi kemudian mereka beragama, dan sebetulnya kita merasa bahagia dan bangga dengan orang yang bahkan dari keimanan lain kalau mereka merayakan peringatan agamanya, karena menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang religius. Soal agamanya berbeda, itu lakum dinukum waliyadin. Itu tidak ada kaitannya dengan dingin nggak sih? Silakan. Haus ya. Alhamdulillah. Ini dari Bogor ya, kok dingin air. Soalnya saya aduh. Ini gimana ini? Ini sobek harusnya. Belum tanda tangan. Oke, nggak apa-apa. boleh nggak ya. proposalnya nyusul ini? Iya, kita taruh di sini aja. Siapa tuh proposal nyusul ya? Ini nggak ada lambang bantengnya ya. Iya, sama. Jadi gitu lah, pokoknya intinya itu karena kita ini adalah warga negara yang sama, kita hidup di tanah air yang sama, maka walaupun kita berbeda agama tetap harus menghormati, walaupun mereka kemudian berbeda secara akidah begitu ya. Tapi hal-hal seperti itu hal-hal yang berbau muamalah. Sudah harus, jangankan kita melihatnya, kalau saya melihat bukan lagi soal mereka agamanya apa, mereka manusia saja udah harus dihormati. Apalagi kemudian mereka manusia yang religius. Manusia yang religius. Binatang nggak punya agama kita hormati. Kita semuanya kita sayang dengan mereka. Apalagi manusia. Saya kira itu
tidak perlu ada dikotomi gitu ya. Nggak perlu ada dikotomi ya, Ya, saling antara itu menghargai. soal masalah keyakinan ya silahkan. Iya, alhamdulillah lah. Jadi kita hidup di sebuah negara memang yang apa namanya secara budaya, Secara api lah. etika, kita betul-betul luar biasa gitu Mas Ab ya. Apalagi itulah. Nah tadi itu fenomena takjil Mas Ab. Jadi nggak masalah ya kalau mereka kemudian Malah itu justru menggugah rasa apa ya, rasa penasaran kita. Dan kok kenapa kan hanya kita juga sama-sama bertanya-tanya. Tapi yang paling penting adalah membawa dampak yang positif. membangkitkan gairah ekonomi. Betul, orang. itu yang harus kita pahami bahwa si penjual merasa senang, semangat berdagang. Iya. Kemudian yang lainnya juga kok jadi cepat habis ya kalau Iya, gitu iya. besok mau Betul, betul. mau membuat lebih banyak lagi. Iya, iya, betul. Saya mau beli lebih pagi lagi. Betapa iklimnya menjadi sangat Betul. positif. Kecuali kalau dihabiskan tanpa bayar itu persoalan. Tapi memang bahaya. bukan cuma sebenarnya bukan cuma ekonomi umat Islam yang terbantu misalkan, karena ada dari golongan saudara-saudara kita non Muslim juga yang berjualan pada saat Ramadan dan itu justru dilariskan. Kayak misalnya di kawasan ini Cina Benteng. Cina Benteng itu di daerah Tangerang, di Kota Lama ya. Iya, di Tangerang itu. Ada nama di wilayah Pecinan. Pecinan itu dari masyarakatnya rata-rata Cina. Ya, Nah, kalau tapi kauman Arab, kalau Pecinan tapi banyak rata-rata Tionghoa ya. Cinanya itu Cina yang sudah agak sedikit kulitnya kulit yang nggak terlalu putih lah gitu. Seperti bukan Cina-Cina yang sering kita lihat gitu, Cina Surabaya kan Cindo atau gimana. Nah, ini mereka sebenarnya non Muslim. Iya. Tapi kemudian mereka berjualan di sana yang ngelarisin juga jajanan takjil di daerah Cina Benteng itu ya. Sebetulnya kita nggak boleh mengucapkan istilah Cina itu nggak boleh. Oh, nggak boleh? Karena dalam Tapi sudut memang pandang begitu. kebangsaan kita akan menyebut mungkin keturunan Tionghoa atau Oh, keturunan begitu. Arab. Iya, nggak iya. boleh. Oh. Itu ada pasalnya. Bisa kena. Nggak maksud Artinya begitu. kita ini menjadi bangsa Indonesia kan tidak pernah tahu asal usul kita Iya, ini yang iya, iya. seperti apa kita itu ras dari mana, keturunan dari mana. Betul. Apakah masyarakat asli Indonesia itu orang Jawa? Apakah Papua juga Indonesia, Jawa juga Indonesia, Aceh juga Indonesia. Jadi kalau kita katakan orang Cina, orang Arab itu kayaknya keturunan kurang begitu ya, tepat. Bu, Saya ya? kira kalau mungkin keturunan Tionghoa, Keturunan Tionghoa. karena saya juga punya saudara Darah kebetulan- mana? Masuk darahnya darah mana? saya India kan. Ini Perindavan. Iya. Sebetulnya saya punya sepupu, memang keturunan Tionghoa. Ya, saya juga sebenarnya keturunan Tionghoa, Mas Top. Iya. Nenek saya itu pernah bilang bahwa saya ini punya darah Tionghoa. Ada sipit-sipitnya ya. Ada sipit-sipit ada, juga, ada gemoynya. Ada Aduh. Kan terus. Kena 02 lagi. Iya gitu. Jadi emang ya itu tadi maksud saya bukan pengen membedakan mendikotomi antara dia sukunya apa maksud, tapi maksud saya emang namanya Cina Benteng. Betul. Dan di daerah Pecinan itu ada sebuah kelenteng namanya apa saya lupa gitu. Itu setiap sore membagikan takjil. Takjil kepada apa namanya Bagus orang-orang itu. Muslim. Saya kira itu bagus sekali dan kalau bisa seperti itu banyak dibanyak-banyakan kita sangat senang mendukung mungkin ada Tionghoa di sekitar perbanyak bikin takjil biar orang-orang kaya yang Muslim kepanasan. Iya. Jangan kemudian mengolok-ngolok orang non Muslim membagi-bagi takjil. Wong yang kaya dari Islam nggak mau bagi-bagi takjil. Betul. Oh, serius Kenapa? sekali kalau ini kan. Apa mukanya itu sudah ini dong. Aduh, udah. Jadi Mukanya gimana? serius. Mestinya itu menggugah kesadaran. Iya, dong. iya. Jangan kemudian marah-marah. Ini haram ini. Anda itu kaya terus ngapain? Uangnya kemana? Iya. Kenapa nggak bagi-bagi takjil? Ini serius banget ya. Ya teman nih. Iya, tapi emang itu fenomena betul. Nanti masuk di judul ya. Iya, itu fenomena kita. Ya kan begitu. Iya, Ini kan iya, itu rumus yang sederhana sekali. iya. Kalau kita benci orang berbuat baik, kan kebencian itu nggak usah kita ungkapkan. Kita harus lebih baik dong dari itu. Iya. Kenapa kita benci orang berbuat baik? Berbuat Betul Mas Om. Ya kembali lagi tadi gitu bahwa Ramadan akhirnya menjadikan ya itu biar kita bermuhasabah. bersama. Itu biar bermuhasabah. Orang-orang yang diberikan kelebihan ekonomi mestinya bermuhasabah ngeliat ada orang dari keimanan lain malah bagi-bagi takjil buka bersama.
hartanya orang muslim sendiri yang kaya, disimpan sendiri. Berarti itu mestinya mereka bermuhasabah, nggak usah banyak-banyak wiridan di musola dan di masjid, nggak usah lama-lama tarawihnya, bagi-bagi sedekah saja, karena pahala itu, sedekah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau kemudian kaya ya dia harus beribadah dengan kekayaannya. Jangan kaya beribadahnya wiridan alhamdulillah alhamdulillah saja. Nggak diterima itu, saya yakin. Aduh. Iya. Ya kalau miskin-miskin kayak Korea kita ini. Korea. Ampun. Saya pengen mengulik lagi sedikit nih, karena kita takjil juga Ramadan juga di Mesir. Mas Top kan ke Mesir nih kemarin beberapa bulan yang lalu, terus sudah lama di Mesir juga. Indahan mana sih Ramadan di Mesir sama Ramadan di Indonesia, Mas Top? Ya, indah bagi tanah airnya masing-masing. Betul ya begitu. Ya. Tapi di Mesir nggak indah. Artinya orang Mesir akan menganggap indah di. Nggak, Mas Top sebagai orang Indonesia, sekarang pilihannya pernah di Mesir, pernah di Indonesia. Itu indahan mana sih Ramadan di Mesir sama Ramadan di Indonesia? Ya sama-sama indahnya. Nggak bisa begitu, sama-sama indahnya pasti ada hal yang kenangan. Kayak politisi aja. Kenangan apa? Wah, nggak bukan kenangan. Ya kan karena kita rasanya gimana kalau sih? pernah hidup di suatu negara, apalagi dalam kurun waktu yang lama, pasti kita merasa kita pernah hidup di tanah tersebut, pernah mengambil airnya, pernah dibentuk oleh keadaan. Pasti kita ada perasaan karena al-insan Apakah khotawan di sana? madaniyun. Jadi Madanin bitabai. kita dibentuk oleh keadaan lingkungannya. Kita nggak mungkin sosial ya, betul. Makanya ketika kita diberi kesempatan hidup di banyak tempat, itu kita akan pasti cinta. Makanya nabi-nabi itu kan dia keliling pada akhirnya juga merasa tumbuh rasa. Pertanyaannya saya rubah deh kalau gitu. Apa sih yang paling menarik saat Ramadan di Mesir? Nah, itu dia. Iya. Yang paling menarik adalah di sana mungkin suasana religinya memang sangat kental sekali ya. Misalnya ketika Ramadan itu alunan Al-Quran di mana-mana, ya enggak sih? Sebentar. Soal alunan Al-Quran di mana-mana yang berhubungan dengan pengeras suara di masjid-masjid. Enggak, justru Al-Qur'annya banyak tanpa pengeras suara. Oh, tanpa pengeras suara. Kalau di kita ini banyak pengeras suara, yang ngaji dikit. Kalau di sana yang ngaji banyak tapi tanpa pengeras suara. Iya. Ini kritikan ya. Enggak apa-apa lah. Enggak, tapi memang kalau sekarang ini pengeras suara hampir nggak ada, Mas. Ada aturan soalnya. Ada, kecuali jaga karsa ya. Aturannya pokoknya nggak boleh nih, nggak boleh ada pengeras suara, Mas Top. Iya. Gitu ya. Tapi kalau di Mesir itu setiap menit, setiap jam itu ada lantunan ayat suci Al-Quran. Kita ke mana-mana itu ada orang baca Quran, orang beribadah gitu maksudnya. Karena Tradisi itu kan dibentuk karena kebiasaan. Bagi orang sana kebiasaannya demikian, itu memang sudah alami. Tidak menimbulkan persinggungan apapun. Hanya saja kan tetap diaturkan itu misalnya, ya tetap diaturkan misalnya adanya azannya. Artinya suara juga tetap diatur kok, tetap diatur. Jadi, di Mesir juga ada misalkan masyayikh bisa ngaji kepada masyayikh Azhar gitu, guru-guru ya. Sebenarnya di Indonesia juga bisa masuk ya. Justru kalau Ramadan nggak banyak pengajian di sana. Oh begitu. Jadi kalau pengajian itu sebelum Ramadan banyak, tapi kalau masuk Ramadan hampir para masing-masing itu mengurangi ngajinya karena mereka juga lebih banyak membaca Al-Quran. Ini yang mungkin harus dipahami bahwa di Ramadan itu memang kayak bulan Al-Quran itu. Jadi memahami Al-Quran itu penting, tapi di Ramadan yang paling penting membaca. Makanya kita masyhur mendengarkan di bulan Ramadan Imam Syafi'i baca sekian kali imam ini karena pengen membaca saja. Iya, walaupun tidak mentadaburi. Iya, tadabbur itu sebetulnya di luar Ramadan. Hal yang kedua. Jadi memang Ramadan itu memang bulan tilawatil Quran. Meskipun kita tidak memahami. Iya, enggak masalah karena membaca saja sudah dapat pahala. Kan kita tidak perlu paham. Menarik sebetulnya, kita cukup baca saja dapat pahala. Belum paham ya, tidak ada masalah. Artinya ternyata sebegitu mudahnya untuk kita beribadah. Dan di Mesir masyayikh itu mengurangi jadwal. Kalau di sini kan kalau di sini malah kiai ustaz mencari jadwal. Enggak canda aja. Tapi itu bisa jadi fenomena juga memang. Jadi fenomena juga ada ustadz yang
Kemudian ya memang mencari jadwal bulannya para ustadz lah gitu Ini. untuk kemudian Oh yang ini di garis bawah. iya. Nggak pakai cut. Nggak, iya. Jadi memang ya di Ramadan kalau di Mesir justru para masyayikh itu malah ingin menyendiri berkholwat dengan Tuhan gitu ya. Betul. Jadi ingin mengkhususkan waktunya Baik. untuk baca Al-Qur'an, bersedekah, untuk Iya, diri iya. sendiri lah. Nah oke, ada lagi nggak hal yang indah lain di Mesir? Banyak sekali dong. Buka puasa misalnya. Oh di sana ketika menjelang buka puasa ada yang kita kenal Maidatur Rahman, hidangan Maidatur yang- Rahman. Ya sebetulnya kan Hidangan Tuhan gitu. hidangan Tuhan lah ya. Hidangan Karena Makan siang itu gratis. berlomba-lomba. Oh, makan siang gratis. Buka puasa gratis ya. Ini kemana-mana jadinya. Iya. Makan sore gratis, makan maghrib, iya. makan maghrib. Betapa mereka berlomba-lomba, mereka memahami ajaran itu, dipahami, dipraktekkan. Jadi mereka merasa kalau belum berbagi itu rasanya itu kayak ada yang kurang. Iya. Jadi mereka memberi apa saja, meskipun hanya mampu memberi kurma, memberi air minum mineral, Gitu ya. bahkan yang dalam jumlah yang lebih besar, lebih ya makanan dan sebagainya. Dan itu menunya kan nggak menu-menu Iya. biasa, menunya Betul. berat-berat semuanya, nasi, daging, dan berbagai macam Betul. hal. Memang beda-beda Mas Top ya. Iya. Saya itu kalau pernah di Mesir itu, saya ke Al-Ghuri Mas Top. Di Al-Ghuri itu kan di samping Ghuri itu dia bagi-bagi makanan ya. Di Kala Al-Ghuri itu ya. Ya, bagi-bagi makanan itu salah satu menu yang lumayan enak juga. Ya. Jadi kesana kalau lagi takjilan. Mereka sepertinya berlomba-lomba untuk memberi dan yang terbaik. Jadi merasa malu gitu kalau Iya, tidak. iya. Jadi ini kan tumbuh rasa malu kalau nggak ngasih itu kan berat. Betul. Kalau kita ini nggak merasa malu kalau nggak ngambil, kalau nggak minta. Iya, betul. Terus juga ini Mas Tom ya, salah satu hal yang menarik itu di Mesir itu di luar bulan Ramadan aja, di rumah-rumah setiap warga Mesir, di toko-tokonya itu selalu disediakan air putih. Air apa namanya? Bukan air putih sih ya. Ada mesin Yes. air yang kemudian kita bisa ngambil minum di sana Betul, gitu. betul. Itu menarik ya Mas Tom ya. Jadi orang itu kayak nggak perlu lagi untuk nyari kehausan, dia cari aduh kita harus beli aqua ini dengan mengeluarkan uang sekian enggak. Aqua ini masuk. Oh iya aqua ya. Oke. Jangan lupa air mineral. Air mineral. Oke. Makan air mulus. Maaf aku. Iya. Jadi kalau di sana itu ada mesin-mesin yang bisa kita langsung minum airnya dari Sungai Nil gitu. Semacam tempat sabil ya, tempat air. Iya, gitu iya ya. begitu. Di Indonesia sepertinya belum ada ya Mas Tom ya. Ada orang yang kehausan di Jangan jalan. nanti mengurangi daya jualnya. Oh gitu ya. Yang itu tapi kan hal yang menarik Mas Tom. Iya, ya? iya. Oh, oke. Jadi banyaklah hal-hal yang menarik di Mesir. Ada lagi Mas Top yang hal menarik di Mesir yang Mas Top ingat? Alhamdulillah. Selain Maidatur Rahmah, terus apalagi tadi para masyayikh yang kemudian mengurangi aktivitas. Ya. Terus apa lagi Mas? Taraweh sana menarik ya? Tarawih ini menarik sekali Apa karena itu? setiap masjid, musola itu sana sepertinya setiap tempat itu dinamakan masjid karena kalau di kita masjid itu kan yang digunakan untuk Jumatan. Karena kita madhab Syafi'i memang kan butuh banyak. Iya, 40 harus 40. Karena kan- Jaraknya juga harus tahu. Dan Iya, satu masjid ke masjid lain juga ada. juga di sana lebih banyak Hanafi, Baik Hanafi, ya Syafi'i, ya Maliki macam-macam, ada. dan mereka juga kan masjid juga yang penting ada 2-3 orang udah cukup. Jadi, Iya. Jadi Iya. kenapa jadi bahas ini ya? Ya, tapi menarik Mas Tom. Soalnya berbeda kan kalau di Iya. sini tuh misalkan gitu kita masih berdebat antara 20 sama 8. Betul. Kita masih berdebat antara dia kunut atau enggak. Padahal kalau di Mesir itu kan satu masjid itu bisa ada 3 mazhab sekaligus. Betul. Ada yang madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi dalam satu masjid dan itu akur-akur aja. Iya, betul. Nggak ada masalah sama sekali gitu. Di sini kita padahal madhabnya Syafi'i doang. Ya. Yang beda cuma dia yang kamu Muhammadiyah gitu. Tapi akhirnya juga ya tapi alhamdulillah sih hal-hal kayak gitu untuk beberapa tahun belakangan ini memang udah nggak ini lagi ya. Sudah tidak lagi menjadi perbincangan yang Alhamdulillah. Ya, yang keras lah. Masjid-masjid di sana itu luar biasa ya. Tarawih itu ada yang menyediakan tarawih itu 8 rakaat, 30 20 plus 3. Ada juga yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, 5 jam ada. Karena memang ada
isinya itu di situ para hufat ya. Jadi kemudian ketika sholat tarawih itu sengaja untuk sambil murojaah, mengulang hafalan. ya. Ya kalau kita masuk ke situ salah masuk ya bisa baik. Kita pengen masuk, kita pengen sholatnya yang cepat, cepat, gitu. keliru di masjid yang isinya para hufat. Udah 4 jam lah, Iya, insya Allah. betul, Ya, betul. masuk segan keluar malu. Sih kalau di Mesir itu, kalau di Masjid Azhar ya palingan cuma beberapa hari aja lah. Karena kan 20 rakaat. Dari 8. Dari lo. Ya kita kayaknya menyesal ya. Jadi madhab Syafi'i itu di sana. Iya, sama-sama. Ya mungkin karena ini kadar ini ya. Iya. Kadar apa ya? Kadar keimanan. Iya kan, tapi tentu banyak kenangan lah yang kemudian ada ya di Ramadan di sana begitu. Jadi malam-malam malam-malam Ramadan di Mesir tentu berbeda dengan malam-malam Ramadan di Indonesia. Tapi ada satu hal yang kemudian memang berbeda dan Gimana lebih kalau 3 aja? satu hal nggak masalah sih. Yang penting kan 2 hal. Ada satu hal yang menarik, misalkan tradisi Lebaran. Iya. Di Indonesia sama di Mesir kan berbeda ya. Betul. Di Mesir kayaknya Lebaran biasa-biasa aja. Karena mereka Idul Fitri biasa aja. memang seharusnya ya kita bahagianya itu pas Ramadan. Jadi sebetulnya kalau Ramadan hilang tuh kita sedih. Nah, ini kata kuncinya. Ya. Jadi sebenarnya kita meninggalkan Ramadan itu bukan bahagia. Betul. Yang bahagia setelah Ramadan sebenarnya anak kecil. Kalau kemudian kita bahagia setelah Ramadan hilang, kok kita bahagia itu seperti anak kecil. Iya, Kita nggak boleh bahagia, kita mestinya sedih. Betul. Ini harus digarisbawahi ya. Besok harus sedih loh ya. Iya, harus sedih. Gimana nggak sedih coba? Kita bagi-bagi uang ke saudara. Enggak, maksudnya kita tinggal Ramadan kita sedih. Iya, gitu. tinggal Aduh. Ramadan. Belum tentu juga kita Ramadan tahun depan akan ikut juga bersama-sama Ramadan. Betul. Insyaallah. Artinya juga biasanya kita beribadah dilipatkan, misalnya satu Jadi biasa-biasa kegiatan saja. ibadah dilipatkan jadi 10 kali, 20 kali. Sekarang normal saja, 1 ya 1, 2 juga 2. Artinya tidak ada nilai kelebihannya, jadinya ya kita kan sedih, merasa sedih tentunya dong. Kalau kita dikasih mobil 1, dikasih mobil 10, tentu milih mobil 10. Iya. Kalau tiba-tiba kesempatan itu sudah nggak ada, kita sedih karena ya tidak dilipatkan lagi pahala kita karena ya waktunya sudah hilang. Oke, Mas Top. Siap, Mas Top. Ya, alhamdulillah. Kok Oke. jadi- kita jadi Jadi sedih. sebenarnya layali Ramadan di episode pertama ini kita ngomongin apa, Mas? Ngomongin banyak hal lah ya. Iya. Ngomongin banyak hal dari tadi fenomena di Indonesia, terus kemudian bulan muhasabah, lalu kemudian tradisi-tradisi di Mesir yang mungkin agak berbeda dengan tradisi kita di Indonesia gitu ya. Tapi pada intinya tadi Mas Top sampaikan ada satu kata menarik bahwa Ramadan itu ketika nanti meninggalkan kita itu bukan kemudian kita berbahagia. Jadi Lebaran itu sebenarnya bukan momen untuk kita Bukan berbahagia, tapi Bagi momen anak kita kecil, iya. untuk bersedih bersedih kan tinggalkan ya, Ramadan. ditinggalkan. Dan Ramadan ini adalah bulan dimana kita saling menghormati, belajar kita saling menghormati, saling menyayangi antar suku, antar agama, agar kemudian Ramadan ini benar-benar memberikan kebahagiaan, keberkahan buat semuanya. Betul. Buat semuanya, bukan cuma Muslim saja, tapi juga untuk non Muslim dan seluruh alam semesta. Betul. Siap, Mas Top. Oke, kalau gitu silakan Mas Top Udah mau sahur ya? Sudah mau sahur. Oh iya. Kita lanjutin lagi nanti ngobrol-ngobrol layali Ramadan kita akan ngobrol-ngobrol lagi banyak hal, mungkin sama Mas Top atau mungkin sama yang lainnya nanti. Oke, siap. Terima kasih Mas Top ya. Sama-sama Oke. terima kasih ini. Ya. Mohon maaf atas segala kehilangan. Enggak, tunggu Mas Top. Oke. Tapi saya segini sebenarnya. Nanti saya pengen juga ada buku ini Mas Top. Nanti mungkin kita juga ngobrolin buku ini nih. Hijrah ekologis ya sih. Orangnya panggil ya. Nah, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan yang mengarang buku ini nih, yang menulis buku Hijrah Ekologis, Katak Rebus dan Kampanye Muslim. Kenapa katak rebus gitu? Gitu kan ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol juga nih. Oke ya? Setuju ya? Setuju kalau misalnya kita harus ngobrol-ngobrol sama katak rebus ini. Katak rebus sama penulis di buku ini. Terus juga ada nanti kita ngobrol-ngobrol sama juga yang menyusun ini ya, termasuk ya kita semua kan, orang sanat gitu. Tapi ada Pimret Sanat Media yang juga kita ngobrol-ngobrol soal ini. Wajib itu harus. Nah, ini juga ada buku Sanat Media. Panggil juga itu. Ini juga panggil ya. Jauh itu. Iya, ini Gus Yakut
sama Gus Yahya. Nah, ini juga nanti kita panggil Dua-duanya. seorang mufti besar dari Indonesia yang sudah belajar ifta di Mesir. Oke, ini kitab guru kami. Iya Mas Top. Di sini kelihatan nggak sih Syekh Abdul Aziz? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan, kan kelihatan. Kalau nggak kan pembukaan aja sebetulnya satu-satunya dia belum jalan-jalan. Tapi doain lah mudah-mudahan nanti rutinannya bisa jalan insya Allah. Oke. Selamat sahur semuanya.